Pada akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rentetan peristiwa ini tidak hanya melumpuhkan sebagian ibu kota, tetapi juga menyulut kerusuhan di berbagai kota dan berakhir dengan perusakan aset publik serta penjarahan rumah-rumah pribadi pejabat. Aksi massa ini bermula dari serangkaian kontroversi yang memicu kemarahan publik. Pada 15 Agustus 2025, sebuah video viral menampilkan beberapa anggota DPR berjoget riang saat sidang tahunan MPR. Video ini dinilai publik sebagai sikap tidak berempati, terutama di tengah isu kenaikan tunjangan yang sudah berembus. Kecurigaan publik terjawab pada 20 Agustus 2025 ketika Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, mengkonfirmasi adanya kenaikan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Meskipun dijelaskan sebagai kompensasi pengganti rumah dinas, angka yang fantastis itu tetap memicu kemarahan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Puncak dari kegeraman publik terjadi pada 22 Agustus 2025. Beberapa anggota DPR yang diantaranya dari kalangan artis, Nafa Urbah, mencoba menjelaskan bahwa tunjangan tersebut bukan kenaikan gaji, namun pernyataannya tidak diterima publik dan justru memicu kritik lebih lanjut. Lalu ada Ahmad Syahroni mengeluarkan pernyataan yang dianggap arogan. Syahroni yang menjabat Wakil Ketua Komisi 3, secara belak-belakan menyebut orang-orang yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia, memperparah sentimen negatif publik. Pernyataan-pernyataan ini menjadi pemicu utama yang membakar amarah massa. Luapan amarah rakyat dimulai pada 25 Agustus 2025, ketika massa mulai berkumpul di depan gedung MPR DPR di Jakarta. Mereka membawa tuntutan utama untuk membatalkan kenaikan tunjangan dan mendesak anggota dewan yang dianggap arogan untuk mundur. Aksi ini merupakan cerminan dari krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Ketegangan semakin meningkat pada 28 Agustus 2025 ketika ribuan buruh dari berbagai serikat menggelar aksi serentak di 38 provinsi. Tuntutan mereka meluas, mencakup penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, dan desakan untuk menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK massal. Namun yang paling memicu eskalasi adalah insiden tragis pada hari yang sama, ketika seorang pengemudi ojek daring bernama Afan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat kericuhan pecah. Kematian ini memicu gelombang solidaritas yang mengubah demonstrasi menjadi kerusuhan. Pada 29 Agustus dan 30 Agustus 2025, demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis di beberapa kota. Di Jakarta, massa merusak dan membakar 22 halte Transjakarta. Rumah-rumah pribadi anggota DPR yang menjadi sorotan, seperti Ahmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah, dijarah dan dirusak. Di Makassar, gedung DPRD dibakar hingga hangus, menelan 3 korban jiwa. Aksi serupa terjadi di Bandung dan Surabaya, di mana gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik juga menjadi sasaran amuk massa. Menanggapi situasi ini, polisi menangkap ratusan orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku perusakan. Sementara itu, para anggota DPR yang menjadi pusat kontroversi, seperti Ahmad Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Uya Kuya, mengeluarkan permohonan maaf. Partai politik yang menaungi mereka pun mengambil tindakan tegas, menonaktifkan keduanya dari posisi di DPR sebagai bentuk sanksi. Secara keseluruhan, demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 ini menjadi salah satu peristiwa penting yang menggambarkan betapa rapuhnya hubungan antara rakyat dan wakilnya di Indonesia, serta yang menunjukkan bahwa krisis kepercayaan dan ketidakpekaan para pejabat bisa memicu gejolak sosial yang serius.